Model Patricia Goh mengakui anaknya saat ini sedang sakit kepalanya peyang. Ia sedang berusaha menyembuhkan. Hal itu tersebut dikarenakan Patricia Goh tidak mengetahui kalau kepala anaknya peyang saat dalam kandungan. Ketika mengetahui, ia terus berusaha untuk menyembuhkannya. Namun, dalam proses melahirkan Zoe melalui persalinan sesar, diakui Patricia Goh, proses melahirkan Zoe tidak mudah karena anaknya jantungnya lemah. Berikut hasil wawancara bersama dengan Patricia Goh. Kalau dia rewel juga gue gak peduli, say. Ya kan, dia mau rewel karena itu buat kebaikan dia. Berarti memang everyday dia pakai 23 jam, harus memakai helm itu 23 jam tanpa lepas, tidur pun harus pakai. Usia berapa kan? Zoe sekarang 9 bulan, dia mulai pakai dari 5 bulan. Jadi udah 4 bulan penuh dia memakai helm tersebut. Tapi hasilnya sejauh ini gimana? Sekarang udah level kedua, udah membaik sekali gitu. Tapi untuk mungkin dari makannya sendiri kan aku masih ke pet untuk pantangannya gitu. Pantangan nggak ada pantangan kok buat helm itu, nggak ada pantangan buat makanan. Aku malahan dari kecil udah biasain dia makan apa aja gitu loh. Akibat sendiri apa sih kan mungkin pertama kali mengatakan anak kepala peyang kayak akibatnya ngeden 2 kali kalau waktu lahir atau seperti apa? Nggak tahu, saya yang gue pikirin ketika gue melahirkan itu yang penting anak gue lahir dengan selamat aja. Gue nggak kepikir kepala ya segala macam, yang penting dia lahir dengan sempurna. Nah, mungkin dari ibu berita kan aku sering bilang bahwa kehamilanku tidak mudah ya. Jadi pada saat melahirkan fokus aku cuman supaya Zoe itu lahir selamat gitu aja. Akhirnya tidak mudah berat perjuangan melahirkan Zoe. Ya, it wasn't easy lah intinya. Ya nggak mudah lah intinya. Tindakannya sesar atau? Sesar, aku harus emergency C-section karena jantungnya Zoe udah lemah gitu. Jadi hampir begitu. Prosesnya sendiri lama nggak sih saat mungkin operasi sesarnya Zoe melahirkan? Cepet makanya itu dadakan. Jadi aku sebenarnya udah plan tanggal berapa karena dokternya sudah bilang, Pet, kamu nggak bisa normal, harus C-section karena harus emergency karena kondisi Zoe sudah rentan. Makanya aku juga baru upload 1 bulan kemudian karena aku baru announce bahwa aku melahirkan. Tunggu semuanya sudah lebih baik, aku bisa mencerna kondisinya Zoe, mencerna diri aku dan badan aku, bisa megang handphone atau nggak bisa ngebaca berita yang lain gitu. Jadi yang aku fokusin pada saat itu aku dan anak aku dan keluarga aku gitu, sampai udah kita udah biasa rintemnya, baru kita kasih tahu dan announce gitu. Tapi lahir Zoe sendiri benar-benar di 9 bulan atau sebelum di 9 bulan? Sebelum 9 bulan, jadi dia week ke 37,5. Berarti maksudnya prematur mungkin sampai masuk? Oh nggak prematur. Tapi emang ada kondisi special conditionnya Zoe yang mengharuskan dia masuk ke NICU selama hampir 2 minggu. Karena mungkin untuk peredam jantungnya ya karena adalah gitu. Mungkin kalau misalnya dia udah benar-benar sembuh baru aku akan share. Karena kan maksudnya aku tipenya tunggu sampai aku selesai, sampai benar-benar terjadi, sampai aku udah tahu solusinya baru aku bisa share. Karena kita sebagai ibu kan setiap anak punya masalah masing-masing. Jadi aku nggak mau belajar dari alis gue ya, nggak mau gue ngendorse, gue langsung kayak ngomong nih bagus tapi gue belum merasakan dan beberapa minggu itu atau beberapa bulan atau bahkan berapa tahun gitu loh. Jadi kalau misalnya gue di endorse, gue pasti akan cobain sendiri atau enggak, itu kan pengalaman pribadi ya Bo gitu. Dan pastinya banyak banget ibu-ibu yang melewati hal yang seperti gue gitu. Pet juga cukup menarik kemana pun popam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.